Selamat datang di channel Alur Cerita Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari Donghua series yang berjudul A Record of a Mortal's Journey to Immortality, yang rilis pada bulan Juli tahun 2020. Sebelum kita lanjut ke pembahasan alur cerita, ada baiknya kalian subscribe channel ini, untuk membantu kami di masa pandemi COVID ini agar tetap eksis dalam membangun channel ini, dan bunyikan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari channel kami. Untuk kalian yang telah subscribe kami ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut ke pembahasan alur film ini. Untuk lebih nyaman mari kita atur jarak gadget kalian 30-40 cm dan posisikan tubuh kalian dengan nyaman. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke alur film. Alur cerita dimulai ada seorang pria bernama Hanli bersama monyet kecilnya yang sedang melakukan perburuan di sebuah pulau kecil. Ia pun meneteskan ramuan sihirnya ke sebuah bunga yang mana ramuan tersebut bisa menyebar dan bisa mengundang monster besar ke pulau tersebut. Ia juga mengeluarkan segel pembatas dengan sihirnya ke sekitar pulau tersebut. Dan tak lama kemudian monster tingkat 7 pun muncul mendekati bau aroma ramuan sihirnya, ia pun terjebak di perangkap sihirnya dan penangkapan monster pun dimulai. Monster tingkat 7 itu adalah binatang Raja Laut. Pertarungan pun tak terhindarkan. Monster Raja Laut pun menyerang ke arah Hanli. Hanli pun terkena serangannya dan terpental olehnya. Seketika itu Hanli langsung mengcounter serangannya dengan kekuatan pedangnya. Pertarungan seru pun terjadi, mereka pun saling mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Hanli pun berhasil menebas salah satu tangannya dan terputus, akan tetapi monster Raja Laut itu pun dapat menumbuhkan tangannya kembali. Lalu Hanli langsung menyerang kembali monster tersebut dengan kekuatan tinju apinya dan membuat monster Raja Laut pun terluka. Di saat itu juga Hanli langsung mengeluarkan kekuatan pedang dewanya dan seketika itu pun juga monster Raja Laut langsung terbunuh dan mati. Dari tubuh monster Raja Laut itu pun mengeluarkan esensi jiwanya dan Hanli pun langsung mengambilnya. Hari pun berganti malam, di saat Hanli sedang memandangi bulan ia teringat akan masa lalunya. Ia pun menceritakan kisahnya 200 tahun yang lalu, di saat ia baru saja belajar menjadi seorang kultivator. Di kehidupan 200 tahun yang lalu, Hanli yang sedang beristirahat di dalam kamar, mendengarkan pembicaraan kedua orang tuanya yang selalu ditindas dan diambil hasil panennya oleh sekelompok geng serigala liar dan tidak mungkin untuk melawan mereka, karena mereka adalah seorang petani biasa. Mereka juga membicarakan anaknya yang telah tumbuh dewasa, yaitu Hanli untuk bergabung ke sekte kecil yang sedang mencari orang-orang dan merekrutnya menjadi murid di gerbang Kiksuan, supaya kehidupannya berubah dan menjadi lebih baik. Dan akademinya bisa memberi sedikit uang untuknya. Seketika itu Hanli pun menghampiri kedua orang tuanya dan ia mengatakan kalau ia akan pergi ke gerbang Kiksuan untuk berlatih dan menjadi murid di sana. Di pagi harinya di saat Hanli akan pergi ke gerbang Kiksuan ia pun berpamitan kepada kedua orang tua dan adiknya. Ibunya pun sedih karena Hanli akan pergi meninggalkan mereka semua dengan waktu yang cukup lama. Di saat Hanli pergi dan menaiki kereta kudanya yang dijemput oleh pengawal gerbang Kiksuan. Adiknya pun berlari mengejar Hanli untuk memberikan sesuatu kepada Hanli. Di saat Hanli mengambilnya adiknya pun terjatuh dan Hanli pun berpesan untuk selalu menjaga kedua orang tuanya. Di dalam kereta Hanli pun langsung menyimpan gelang pemberian adiknya. Di kereta Hanli pun berjumpa dengan dua orang teman baru yang bernama Zhang Tai dan Li Feiyu. Kedua orang itu pun merupakan calon siswa baru gerbang Kiksuan sama seperti Hanli. Mereka pun saling berkenalan. Di tengah perjalanan ada seorang lagi murid baru yang begitu angkuh dan sombong yang bernama Wu Yan. Ia langsung mendorong Li Feiyu dan mengatakan kenapa ada seorang pengemis di kereta. Dan juga mengatakan kepada mereka semua apakah mereka layak dan memenuhi syarat untuk masuk ke gerbang Kiksuan. Seketika itu Li Feiyu tidak terima dengan ucapan Wu Yan dan langsung menyerangnya, dan terjadilah perkelahian di dalam kereta. Ternyata Li Feiyu tidak cukup kuat melawan Wu Yan dan akhirnya Hanli dan Zhang pun membantunya, tetapi pengawal kereta pun menyuruh mereka semua untuk berhenti berkelahi. Kalau tidak mereka semua akan diusirnya. Akhirnya mereka sampai di gerbang kematian, mereka pun dikumpulkan dan dibimbing oleh seorang guru yang bernama Tetua Ma. Sebelum mereka menjadi murid gerbang Kiksuan mereka semua harus mengikuti ujian masuk dahulu,
yaitu berlari ke tebing penyulingan tulang dan jika mereka lolos, mereka baru diterima masuk menjadi murid gerbang Kiksuan. Dan atas perintah yang diberikan tetua Ma mereka pun berlarian menuju tebing penyulingan tulang. Tidak mudah memang untuk masuk menjadi murid dari gerbang Kiksuan di samping berlari menempuh jarak yang sangat jauh banyak juga di antara mereka yang bermain curang. Bahkan ketika Hanli sedang menaiki tebing dengan talinya tiba-tiba saja Wuyan menyerangnya hampir saja Hanli terjatuh dengan sekuat tenaga Hanli pun berhasil menaiki tebing penyulingan tulang bersama dengan Zhang. Bersamaan dengan sampainya Hanli dan Zhang di atas tetua Ma dan ketua tapak raja yang bernama Gu Xuankou mengatakan Hanli dan Zhang didiskualifikasi walaupun mereka berhasil sampai di atas tapi mereka tidak tepat waktu. Di sela keputusasaan mereka berdua seketika itu ada seorang yang memanggil mereka berdua dan meminta mereka untuk ikut bersamanya. Ia adalah ketua gerbang Kiksuan yang bernama Dr. Mo. Ia pun mengatakan bahwa ia sudah cukup tua dan tenaganya sudah semakin berkurang. Karena Hanli dan Zhang terus berjuang maka Dr. Mo ingin memberikan kesempatan kepada mereka berdua untuk menjadi murid pribadinya. Lalu tetua Ma mengatakan kepada Hanli dan Zhang untuk ikut bersama Dr. Mo dan mereka pun diajak ke lembah dewa. Di dalam lembah dewa hanya ada guru dan murid saja yang tinggal. Bagaimana kelanjutan Hanli dan Zhang setelah dijadikan murid oleh Dr. Mo? Bagi kalian yang ingin tahu alur kisah selanjutnya bunyikan tombol lonceng kalian agar segera mendapatkan notifikasi dari channel kami. Terima kasih sudah menonton. Kami doakan kalian selalu sehat dan bahagia, sampai jumpa.